Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem dan permodelan sistem ya. Nah, sebelumnya tapi kita akan mereview dulu pertemuan pekan lalu mengenai permodelan ya. Mengenai permodelan, kalau pekan lalu itu menggunakan sistem menggunakan persamaan diferensial yang hanya satu persamaan gitu ya. Baik. Kursor saya kelihatan nggak di sini? Pointer saya. Terlihat, Bapak. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Gerak-geraknya kelihatan? Gerak pergerakan pointer saya kelihatan? Terlihat, Bapak. Terlihat, Pak. Oke, baik. Misalkan dalam kelas kita, kelas yang di belakang itu, kelas tempat kita kuliah, itu misalnya ukurannya 20 kali 20 kali 3 meter, panjang 20, lebar 20, tingginya 3 meter. Sekali kuliah kita punya 50 mahasiswa. Nah, kalau siang, di luar ruangan itu suhunya sekitar 37 derajat katakanlah ya. Sementara matahari bisa masuk ke dalam ruangan melalui jendela kaca gitu ya. Kalau tidak ada gorden ya biasanya. Nah, menggunakan persamaan diferensial untuk memodelkan dinamika temperatur dalam kelas itu bagaimana? Misalkan dia ada AC atau tidak ada AC atau AC-nya 2 PK atau 4 PK dan seterusnya gitu ya. Nah, caranya yang pertama kita harus lihat dulu apa besaran-besaran yang terlibat di sini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana perubahan temperatur yang ada di dalam ruangan. Perubahan temperatur yang ada di dalam ruangan ini. Yang merupakan sebuah persamaan kalau kalian sekarang ngambil mata kuliah pindah panas ya? Semester lalu, Pak. Oh, semester lalu. Nah, berarti sudah paham ya pindah panas. Artinya kalau pindah panas, perubahan suhu di dalam ruangan ini adalah M CP delta T kan, delta suhu ya. Kalor yang ada itu adalah MCP delta T. Kalau ada perubahan suhu, maka dia kalornya bisa berubah, bisa dikatakan naik atau turun. Ini yang ada di dalam ruangan. Nah, karena kita melihat penambahan atau pengurangan kalor dalam ruangan itu yang akan mempengaruhi suhunya, maka kita lihat yang menambah suhu itu kalor yang masuk berarti kan. Yang menambah suhu kalor yang masuk yaitu dari radiasi. Kemudian ada kalor yang bisa masuk bisa keluar tergantung suhu mana yang paling tinggi. Kalau misalkan suhu ruangan ini paling tinggi, suhu udara luar semakin rendah, lebih rendah daripada ruangan, maka kalornya akan keluar. Nah, kalau suhu luar lebih tinggi daripada suhu ruangan, maka kalornya akan masuk. Nah, ini yang disebut dengan Newton Law of Cooling ya. Jadi dia ada suatu konstanta perpindahan panas. Konstanta perpindahan panas dikali dengan selisih antara suhu di dalam dan suhu di luar. Kalau kita lihat di persamaannya nanti kita akan melihat bahwa ini ya. Kalor itu bisa masuk bisa keluar ya. Bisa masuk bisa keluar. Dia mengurangi kalor yang ada di dalam ruangan kalau dia keluar. Tapi kalau dia masuk, dia menambah kalor yang ada di dalam ruangan. Sehingga ruangan itu bertambah suhunya. Nah, kemudian dari 50 mahasiswa, masing-masing kan mengemit panas ya, mengeluarkan panas ya, panas tubuh ya. Kalau panas tubuh 37 derajat ya, 30 derajat. Kalau saya search, itu rata-rata orang mengeluarkan panas sekitar 100 watt. Jadi yang dikeluarkan ini di dalam ruangan itu adalah 100 watt per orang. Ini tidak tahu ini benar apa salah, apa terlalu besar, apa terlalu kecil ya. Tapi katakanlah 100 watt ya, 100 watt per orang. Jadi dia karena masing-masing orang itu mengeluarkan panas, maka kalau banyak orang, panasnya tambah banyak ya. Panasnya tambah banyak. Namun, di dalam ruangan itu ada
AC yang mengurangi panas di dalam ruangan. Jadi ada yang menambahkan panas, ada yang yaitu matahari, radiasi, dan mahasiswa yang ada di dalamnya. Ada yang bisa menambahkan, bisa mengurangi tergantung dari suhunya itu yang mana yang paling tinggi. Nah, faktor yang menambahkan panas dan mengurangi panas ini akan mempengaruhi dinamika temperatur dalam ruangan tersebut ya, yang merupakan perkalian antara MCP delta T. Ini pindah panas biasa. Nah, kalau ini nanti tergantung dari mana yang paling tinggi. Kita akan melihat bahwa ini adalah panas yang bisa masuk bisa keluar ya, tapi kita asumsikan masuk karena suhu udara luar lebih tinggi daripada di dalam. Oke. Jadi dari peristiwa ini kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa memodelkan perubahan suhu itu dengan persamaan pindah panas yang sudah pernah kita pelajari, kita akan mendapatkan sebuah persamaan umum bahwa perubahan suhu di dalam ruangan atau delta, perubahan kalor adalah perubahan kalor yang masuk ke dalam ruangan dikurangi perubahan kalor yang keluar dari ruangan. Nah, dalam hal ini karena dia dikatakan rate the change ya, perubahan, maka delta T yang di sini itu menjadi perubahan terhadap waktu ya, yaitu notasi diferensial dt per dt. Ini adalah suhu ruangan, room ya, ini adalah waktu. Nah, sehingga kita bisa menulis persamaan tersebut ya, yaitu pertama MCP dt per dt yang ini ya, perubahan kalor dalam ruangan adalah Q yang masuk yang mana saja. Yang pertama, kalor yang masuk adalah radiasi. Yang kedua adalah Q sensibel yang dikeluarkan oleh tiap orang mahasiswa. Kemudian Q yang keluar dari mana? Q yang ditarik dari mana? Yaitu dari pendinginan. Kemudian juga Q yang masuk atau keluar karena perbedaan suhu antara dalam ruangan dan luar ruangan itu akan tergantung, dia akan mengurangi atau menambahkan ya. Jadi kalau suhu luar lebih tinggi dari suhu dalam ruangan, maka dia akan menambahkan kalor di dalam ruangan tersebut sehingga suhunya lebih panas gitu ya. Tapi kalau suhu di luar itu di dalam itu lebih panas daripada di luar, maka dia akan berpindah panas dari ruangan keluar sehingga ruangannya akan menjadi lebih dingin ya, lebih turun suhunya ya, tidak dingin tapi turun suhunya. Oke. Sampai sini sudah bisa dipahami ya. Nah, kemudian dengan persamaan ini kita inventaris besaran-besarannya apa saja yang ada di sini. Yang pertama, setiap orang akan mengemisikan 100 watt panas. Jadi kalian itu satu persatu akan masing-masing katakanlah 100 watt ya, walaupun bervariasi ya. Ada yang habis makan siang gitu mungkin panasnya lebih besar gitu ya, atau yang habis minum alkohol mungkin ya badannya panas, makan durian gitu lebih panas lagi mungkin ya barangkali. Tapi secara umum misalkan kita asumsikan 100 watt gitu ya. Nah, watt ini maksudnya adalah joule per second ya, jadi laju energi per detik ya, joule per second. 1 watt itu 1 joule per second. Nah, artinya kalau setiap orang itu mengemit 100 watt dan orangnya ada 50, maka total panas yang dikeluarkan masing-masing mahasiswa adalah 50 dikali dengan 100, yaitu 500 joule per second. Jadi laju energi yang dikeluarkan oleh total orang di situ adalah 500 joule per second atau 500 watt. Jadi dia menambahkan panas dalam ruangan itu. Jadi kalau semakin banyak orang ya nanti rasanya semakin panas gitu. Kemudian ada radiasi yang dihitung dengan persamaan ini. Ini adalah transmisivitas. Transmisivitas itu daya tembus jendelanya itu, jendela kacanya. Kalau jendela kacanya buram, maka dia daya tembusnya lebih kecil gitu. Atau dikasih gorden ya. Jadi energi radiasinya lebih kecil. Kemudian ini 1 minus alfa daya pantul ya, daya pantul. Kalau dipantulkan kan kalau dalam kaca, walaupun dalam kaca dia dia terperangkap panasnya, tapi ya dianggap kalau dipantulkan itu hilang. Tapi ini yang tersisa ada yang terserap di lantainya, Kemudian berapa radiasi yang masuk? Nah, kemudian berapa luas lantai yang menyerap radiasi tersebut? Nah, jadi kalau radiasi itu lantainya kena radiasi, lantainya jadi panas kan, jadi panas, jadi menambahkan suhu di ruangan tersebut gitu. Kayak kalau
benda terpapar radiasi, dia jadi meningkat suhunya gitu. Nah, suhu itu akan meningkatkan suhu di sekitarnya gitu. Ini adalah Ki radiasi. Kemudian untuk pendingin, mesin pendingin dia akan mengurangi panas di dalam ruangan ya. Jadi AC itu mengurangi panas dalam ruangan. Ada yang ingat nggak ada berapa PK? Ada berapa AC yang ada di dalam ruangan tersebut? Ada yang pernah ngitung nggak? Biasanya kerasa panas atau sejuk kalau misalkan kuliah siang? Ada 3, Pak. Ada 3 Panas, ya? Pak. Berapa? Ada 3, Pak. 3 Di ya? belakang Oke. 2, di depan 1. Oke, 3. Berarti 3 seandainya itu masing-masing 2 PK, berarti 2 PK dikali 3 kan. 1 PK itu 735 watt. 735,5 watt. Tapi saya di sini mengasumsikan 2 dulu ya, karena saya kemarin nggak ngitung jumlah AC-nya berapa, saya tembak 2 dulu. 2 kali 735,5 yaitu 1471 watt. Itu pendinginan AC. Kalau logika sederhana ya, logika sederhana. Ini bukan 500 ya, ini 5.000 ya. Logika sederhana. Setiap orang mentransmisikan 100 watt, ada 50 orang, totalnya 5.000. 5.000 watt gitu ya. Panas yang dikeluarkan oleh masing-masing sekelompok orang dalam ruangan itu. Kemudian dikasih AC 1471 watt gitu. Kira-kira ruangannya tambah dingin apa tambah tidak dingin, atau suhunya naik apa turun? Halo? Setiap orang mentransmisikan 100 watt, jadi total panas yang dihasilkan tubuh kalian itu totalnya adalah 5.000 watt. Pendinginan AC itu 1471 watt. Kira-kira ruangannya tambah dingin atau tidak tambah dingin, atau tambah panas? Tambah panas, Pak. Logikanya ya. Jadi logika sederhananya dia akan tambah panas. Tapi mari kita lihat bersama-sama di hitungannya ya. Jadi ini ada rumus yang tadi. Kemudian ini rumus radiasi. Radiasi ya. Kemudian ini 500 apa 5.000 ya? 5.000 harusnya ya. 5.000. Kemudian ini pendinginan mengurangi. Nah ini kalau kita lihat, karena dia 37 dikurang T ya, lebih besar suhu udara di luar daripada suhu di dalam, asumsinya, maka dia dikasih tanda tambah. Karena dia akan menambahkan panas di dalam ruangan ya. Menambahkan panas dalam ruangan. Nah, lalu kita hitung. Untuk yang ini, M dikali CP ya. Kita lihat dari massa jenis udara dikali dengan volume udara. Nah, massa jenis udara dikali volume udara, kita dapat massa udara. Massa udara kita masukkan ke dalam angka ini ya, sebagai bilangan angka ya. Kemudian heat capacity atau kapasitas panas dari udara adalah 113 Joule per kilogram Kelvin. Kita masukkan di sini sehingga kita dapat angka di sini ya, angka. Oke, dapat kita angka di sini. Sekarang kita lihat yang sebelah-sebelahnya ya. Ini sudah ada pendinginan 1471 watt, dan ini ada U. Ini adalah koefisien pindah panas. Nah, koefisien pindah panas. Jadi ini ada 37, suhu udara luar dikurang suhu di dalam. Nah, I adalah bidang pindah panas ya. Pindah panas. Jadi di kasus ini diasumsikan bahwa pindah panas itu terjadi pada 2 dinding ini. Dinding yang ini satu, karena kena matahari karena langsung kena udara luar, sama dinding yang ini juga langsung kena udara luar. Kalau ini menghadap ke dalam gedung sehingga dia tidak terlalu besar pindah panasnya gitu. Jadi kita asumsikan 2 dinding ya. Jadi kita main asumsi 2 dinding. Nah, oke. Sekarang kalau kita ingat pelajaran pindah panas yang kemarin, bahwa ini misalkan dinding konkret ya. Konkret. Dari udara luar itu ada konveksi.
konveksi. Kemudian karena dia menembus beton itu dia melalui beton, itu namanya pindah panas konduksi. Kemudian dari dinding beton ini keluar lagi ke dalam ruangan, ini T ruangan, ini T room. Ini juga di sini ada konveksi lagi. Konveksi. Jadi koefisien pindah panas di sini ada konveksi, konduksi, konveksi. Jadi ada 3. Nah, di sini hambatannya ya, hambatan pindah panasnya ini adalah konveksi. Jadi koefisien konveksi udara ini adalah konduksi. Jadi tergantung dari ketebalan betonnya. Kemudian ini ada konveksi lagi karena ini udara gitu ya. Karena ada udara lagi, jadi koefisien pindah panasnya adalah koefisien konveksi udara. Nah, U yang tadi kita ingin cari di sini, U yang ini itu adalah seper total tahanan pindah panas ini. Nah, kita dapat angka ya, kita cari di internet atau di textbook. Kapasitas panas, koefisien pindah panas konveksi udara antara 5 sampai sekian ya, kita ambil 5 watt per meter persegi Kelvin. Ketebalan beton kita asumsikan 20 cm. Kemudian koefisien beton kita cari di engineering toolbox ya, ada datanya, itu 1,5 watt per meter Kelvin. Kemudian luas bidang pindah panasnya tadi kita ambil 2 bidang ini ya. Ini yang ini 20 kali 3, yang ini juga 20 kali 3. Jadi 2 kali 20 kali 3. Total bidang pindah panasnya 20 kali 3 dikali 2 dinding. 120 meter persegi. Nah, kemudian hitung punya kita masukkan 1/5, ini ketebalan betonnya 0,20 cm berarti 0,2 meter ya. Itu adalah meter. 0,2 dibagi 1,5 itu koefisien konduksi beton dikali 120 yaitu luas bidang pindah panas dikali 1/5 lagi ya, seper koefisien pindah panas udara. Setelah kita hitung, maka kita dapat U-nya itu adalah, seper RT-nya adalah 0,4. U-nya adalah seper 0,4, yaitu 2,49. Ini satuannya nanti dicari sendiri ya. Satuan pindah panas total, overall heat exchange coefficient, heat transfer coefficient. Sehingga kita bisa pindahkan ini, U-nya ini ke sini. Kemudian bidang pindah panas tadi kan 120 meter persegi ya, 2 dinding ini. Kita pindahkan ke sini, kita dapat angka. Jadi kita dapat angka. Tinggal yang sekarang adalah ini sudah key sensible sudah, key pendinginan sudah, key yang masuk dari melalui beton. Yang belum punya kita adalah key radiasi. Nah, sekarang kita pakai asumsi ya. Transmissivity 0,3 kaca burem gitu ya. Kaca burem yang masuk kalau misalkan 100 jadinya tinggal 30 gitu ya. Kemudian pantulan dari lantai itu 0,9 misalnya ini ya. Pantulan harusnya kalau besar berarti kaca ini ya. Tapi enggak ya. Tapi kita anggap saja ini dulu. Nanti kalian bisa. Kemudian area yang terkena radiasi itu 400 meter persegi misalkan satu ruangan gitu ya. Sehingga untuk persamaan yang radiasi ini kita sudah bisa mendapatkan angka juga. Nah, oke. Nah, angka-angka ini yang sudah kita dapat bisa kita arrange ya, kita operasikan, kemudian kita kalikan untuk mendapatkan persamaan yang lebih sederhana. Nah, kalau kalian coba diatur-atur, kemudian disisakan DT per DT di sebelah kanan, kita dapatnya angka yang ini, persamaannya jadi lebih sederhana. Nah, pekan lalu kita masih ingat kan ada bentuk DT per DT ditambah PT dikali T sama dengan QT. Ini bentuk linier ya, yang kita bisa cari solusinya secara analitik. Nah, ini ya, yang ini maksudnya. Nah, kalau kita susun, berarti ini kita pindahkan ke sana, jadi plus ya, plus ke sini. Ini PT-nya itu sebuah konstanta, angka. Ini QT-nya juga sebuah konstanta atau angka. Konstanta angka. Nah, artinya di sini kita sudah bisa mendapatkan
sebuah persamaan yang bisa kita selesaikan. Jadi dari model pindah panas yang sudah kita pelajari di pelajaran pindah panas ya, masalah pertukaran kalor dan masalah penambahan suhu, penambahan kalor dalam suatu ruangan, ini CP-nya kita pakai CP udara karena ruangan ini isinya udara ya, yang dipanaskan itu udara. Lain ceritanya kalau kalian belajarnya di dalam akuarium gitu ya, akuarium raksasa gitu ya, CP-nya kita pakai CP air gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita dapat sebuah persamaan yang sudah sederhana yang bisa kita selesaikan. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Integrating faktornya adalah PT ya. Integrating faktor adalah E pangkat PT ini ya, P ya. PT kalau kita integralkan E pangkat PT DT gitu ya. Nah, kemudian kita peroleh bahwa integrating faktornya adalah berapa ini? Kalau kita kalikan ya, berarti semuanya dikalikan dengan integrating faktor ini ya, mu. Mu dikali dt per dt ditambah mu dikali t sama dengan mu dikali 0,013. Artinya ini setelah kita arrange, dua-duanya diintegralkan, ternyata ini dapatnya adalah turunan dari T dikali dengan apa? Mu dikali T ya. Mu dikali T. U V aksen V aksen U. U V aksen U aksen V ya. Oke. Sama dengan 0,0013 dikali mu juga. Nah, ini kalau kita integralkan kita dapat sebuah persamaan ya, sebuah persamaan yang bentuknya nanti suhu terhadap waktu. Suhu terhadap waktu adalah ya, ada nggak di sini penjelasannya? Oh, nggak ada ya. Suhu terhadap waktu adalah nanti kan ini menjadi, kalau kita integralkan, atau coba kalian coba integralkan dulu ini penyelesaiannya 2 menit. 2 menit, 5 menit. Silakan. Saya akan menyiapkan Excel-nya ya, Excel. Jadi sudah saya buat simulasinya di Excel. Saya cari Excel-nya dulu ya. Bapak, izin bertanya. Ya. Itu untuk yang mu kan E pangkat PT DT. Itu sebelum PT itu tidak ada integral atau bagaimana, Pak? Sebelum PT, coba kita lihat catatan pekan lalu ya. Oke.
Kalau catatan pekan lalu, mana slide-nya? Integrating faktornya adalah oh ya, nggak ada integral ya? Betul, Pak. Yang ada integralnya di bagian PT-nya ya? Iya. Oke ya, terima kasih ya. Ya, berarti saya hapus ya ini. Integralnya itu bukan di sini. Sama dengan integralnya di sini. Oke. Ada yang sudah?
Siapa tadi yang bertanya, yang mengkoreksi? Sudah selesai belum? Sudah, Bapak. Sudah ya? Hildan ya? Oke, Hildan. Berapa ininya? Untuk rumusnya itu jadinya T terhadap waktu sama dengan 0,013 per PT plus C dikali E pangkat min PT T. Angkanya berapa? Ada Kalau angkanya angkanya belum dimasukkan, Pak. Kan itu PT-nya itu kan 2,1 kali 10 pangkat min 4 itu belum dimasukkan, Pak. Oh, gitu. Jadi kira-kira sebuah konstanta ya, ini saya tulis ini ya. Sebuah konstanta, katakanlah angka ya. Katakanlah A gitu ya. Ditambah angka lagi, misalkan B dikali E pangkat minus sebuah konstanta C gitu ya, dikali T. Bentuknya seperti ini nanti. Kira-kira bentuknya begini. Nah, B ini didapat dari T awal. Jadi ruangan itu berapa awalnya suhunya? Kita anggaplah misalkan 32 ya. Di soal 32 derajat awalnya gitu. Begitu mahasiswa masuk dan lain sebagainya, nanti ada konstanta-konstanta yang dihitung, nanti dikurangi angka-angka yang sudah kita putar-putar dari sini nih, dari sini. Dari sini. Jadi ini bentuknya seperti ini nanti ya. Kalau kalian mengerjakan, coba nanti dipastikan bentuknya seperti ini. Tinggal angka-angkanya yang harus kalian dapatkan dari ini, memutar-mutar penyelesaian ini dari angka ini. Nah, oke, bisa dipahami ya. Hildan, dapatnya bentuk begitu nggak? Iya, Pak, tapi cuma belum dimasukkan angkanya saja, Pak. Oke, baik. Nah, jadi seperti ini penyelesaiannya, angka-angkanya nanti bisa terhitung kalau kita sudah mencoba menyelesaikan. Nah, sekarang karena dia bentuknya eksplisit, artinya apa? Setiap waktu, setiap T, saya bisa menghitung berapa suhunya dengan memasukkan ke rumus ini. Nah, kita coba simulasi ya. Kita pakai Excel, kita masukkan semua parameternya. Ini saya stop share dulu. Stop share-nya di sini. Stop share, saya akan share Excel-nya. Pulling the class. Okay. Nah, jadi ini suhu pada tiap waktu saya akan coba plotkan di sini. Ini setiap 1 detik, setiap detik ini ya. 0 detik, 10, 600 detik. Kalau sini menitnya 0 menit, 10 menit, 20 menit sampai 180 menit, 3 jam ini ya. Nah, rumus yang tadi yang kita dapat solusinya itu kita masukkan ke dalam Excel ini ya, ke sini, ke sel ini. Nah, saya tuh ngotak-ngatik apa namanya besaran itu yang tadi, itu saya masukkan dulu semua yang diketahui, kemudian rumusnya diutak-atik, diselesaikan, kemudian dapat konstanta, konstanta itu saya masukkan ke dalam persamaan ini. Ini saya mengambil variabel ada L yaitu ini ya, untuk dapat konstantanya, kemudian ada K seperti ini. Sehingga nanti saya dapat konstanta itu sudah sudah dimasukkan ke dalam rumus jadi seperti ini. Nah, kalau saya plotkan setiap plot ini rumusnya terhadap waktu kan, terhadap waktu. Pada T0 dia suhu awal di kelas. Pada T10 menit dihitung lagi dengan persamaan ini. Pada T20 menit dihitung lagi. Pada T30 menit dihitung terus. Sehingga pada T3 jam. Ini sepertinya besar suhunya ya. Kalau misalkan di siang hari itu ya. Dengan pendinginan AC. Kalau saya coba saya besarkan ini. Dengan pendinginan AC 2 PK. 2 PK suhunya. Saya geser plotnya biar bisa kelihatan ya. Suhunya sekian, 50 ya. Bisa 50 ini kalau misalkan AC-nya cuma 2 PK ya. 2 PK itu 1471. 2 PK itu 1 AC ya. 2 AC 1 PK. Iya, 2 PK ini, 2 PK. Sekarang kita bisa bermain-main di sini. Bagaimana kalau mahasiswanya dikurangi? Ini namanya simulasi. Simulasi itu kita membuat skenario misalkan mahasiswa dikurangi.
maka kita kecilkan angkanya misalkan 20 orang. Nah, kelihatan grafiknya turun karena sumber panasnya berkurang. Jadi kalau 20 orang dia berkurang panasnya. Bagaimana kalau mahasiswanya hanya 5 orang? 5 orang turun lagi ya, jadi tidak sepanas yang tadi ya. Nah, kalau 50, karena sumber panasnya banyak, dia panasnya naik. Sekarang kita simulasi lagi, bagaimana kalau AC-nya, tadi kan ada 6 AC ya, 6 AC kali 2 PK ya masing-masing ya. Kalau 6 AC kali 2 PK berarti 12 PK ya. Nah, bagaimana kalau AC-nya ditambah menjadi 12 PK? 12 PK, nanti Q pendinginannya itu 12 dikali 735. 1 PK-nya 735. Jadi suhunya turun gitu ya, turun. Nah, ini kita berdasarkan asumsi atau info bahwa satu orang mahasiswa mememisikan panas 100 watt tiap orang. Bagaimana kalau satu mahasiswa itu ternyata tidak 100 karena kita kecil-kecil gitu ya, mungkin orang bule gitu ya, data orang bule 100 watt, tapi kalau kita ya mungkin 60 lah gitu ya. Apalagi lagi puasa ini kan tidak panas-panasan gitu ya, tidak beraktivitas. Oh, kalau misalkan kita emisi yang kita keluarkan itu hanya 60 watt per orang, ya mungkin suhunya tidak sampai naik banget ya, ya sekitar berapa ini? 20-an ya, 20-an itu sudah nyaman untuk kita belajar gitu. Artinya kalau mau nyaman, suhunya itu apa AC-nya itu kasih 12 PK. 12 PK itu kalau apa namanya? Kalau satu AC 2 PK itu ada 6 AC. Baru suhunya nyaman kita untuk belajar gitu. Terus kita asumsikan emisi panas kita dari tubuh kita tuh 60 watt gitu ya. Nah, bagaimana kalau mahasiswanya disimulasikan lagi? Bagaimana kalau mahasiswanya 20? Cuma 20. Oh, lebih dingin lagi, bisa 20 gitu. Berarti tidak harus 12 PK nyala, mungkin separuhnya 6 PK gitu ya. 6 PK juga panas ya. Ya 8 PK lah. 8 PK. 8 PK sejuk gitu ya. Jadi kita bisa bermain-main, ini namanya simulasi itu seperti ini ya, simulasi kita membuat skenario kejadian seperti apa, nanti kita lihat hasil dari modeling kita itu seperti apa gitu. Itu namanya kita mensimulasikan ya. Jadi kita tidak memasang AC langsung. Kalau kita langsung tembak pasang AC tanpa kita simulasikan, tanpa kita hitung, ya tahu-tahu nanti terlalu dingin gitu ya. Terlalu dingin, tahu-tahu misalkan fakultas masang, kita tembak aja 20 PK. Di situ GR gitu, wah dingin banget gitu ya, dingin banget, suhu keberapa itu sudah 10 derajat gitu ya, 20 PK, jadi terlalu dingin, jadi boros gitu ya. Jadi kita bermain-main dengan hasil perhitungan tadi, itu kita sebut dengan simulasi. Kita lakukan sebelum kita memasang yang sebenarnya ya, membuat atau memasang AC yang sebenarnya, itu simulasi. Jadi kita rubah-rubah parameter dengan skenario-skenario tertentu gitu. Ini namanya simulasi. Makanya nama mata kuliah kita adalah teknik pemodelan dan simulasi. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan model, kita harus bisa mensimulasikan sehingga kita bisa mendapatkan hasil sebelum kita membuat alatnya atau memasang AC-nya atau mewujudkan model kita menjadi sistem fisik yang sebenarnya gitu. Itu ya. Bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya? Ini file Excel-nya ada di Eldiru ya, nanti saya share. Jadi di sini kita bisa bermain-main. Bagaimana kalau temboknya lebih tebal gitu? Temboknya itu ternyata bukan 20 cm tapi 30 cm. 0,3. Oh, ternyata tembok tidak begitu berpengaruh karena tembok itu tebal dan pindah panasnya tidak begitu besar dari tembok tersebut gitu. Kalau 0,5 setengah meter. Oh, nggak begitu berpengaruh. Tembok tidak begitu berpengaruh. Yang begitu berpengaruh itu adalah terhadap naik turunnya suhu dalam ruang kelas adalah ini, berapa pendinginannya dan berapa jumlah mahasiswa. Kalau radiasinya kita kurangi ya, ini kita radiasinya kita tembak 100 ya radiasinya, incoming radiasi. Bagaimana kalau kita kasih gorden? Nah, sekarang kan dikasih gorden ya. Dikasih gorden katakanlah turun jadi 80 atau 50. Nah, suhunya bisa lebih dingin lagi gitu.
Sehingga radiasi itu tidak masuk ke dalam ruangan, tapi tertahan di gorden gitu, terserap di gorden. Yang panas gordennya, ruangannya tidak panas, udara di ruangan tersebut tidak panas. Kita kembalikan ke 100. Ada yang mau bertanya sampai sini? Masih terdengar ya? Masih memperhatikan ya kalian ya? Apa sudah ada yang nyiapin takjil? Masih memperhatikan Bapak. Masih ya? Oke. Jadi saya tidak seperti penyiar radio ya, ngomong tapi tidak tahu yang dengar siapa gitu ya. Oke. Baik, itu review untuk permodelan dengan menggunakan persamaan diferensial yang kita pelajari pekan lalu ya. Jadi kita bisa memodelkan pindah panas atau mensimulasikan pindah panas atau suhu yang ada di ruangan kelas kita, dan juga sistem-sistem yang lain yang terkait dengan persamaan diferensial ya, yang menggunakan persamaan diferensial. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Oke. Sistem itu adalah sebuah ya, sistem itu terdiri atas, tapi tepatnya terdiri atas komponen-komponen ya. Ada komponen 1, ada komponen 2, komponen 3 yang saling berkaitan dan dia menjalankan satu fungsi, satu kinerja. Jadi kalau sistem pemerintahan, pemerintahan ada kementerian, ada kepala daerah dan sebagainya, itu komponen-komponen yang saling berkaitan, kebijakan pemerintah turun ke pemerintah daerah dan seterusnya, dan totalnya itu dia menjalankan sebuah fungsi atau sebuah kinerja. Bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik, bagaimana kesehatan bisa terdistribusi merata, akses terhadap rumah secara umum adalah komponen-komponen yang saling berkaitan dan dia membuat suatu kinerja atau menjalankan sebuah fungsi, menjalankan sebuah kinerja. Jadi kalau di sini a system refers to a collection of interconnected components or entities that work together to achieve a specific goal or perform a particular function. Jadi menjalankan sebuah fungsi. Nah, dalam kaitannya dengan permodelan, kita ingin memodelkan sebuah sistem. Memodelkan sebuah sistem yang disebut dengan sistem dalam permodelan itu adalah system of equation ya. Jadi sistem persamaan ya. A system of equation adalah set atau gabungan dari 2 atau lebih persamaan yang mereka memiliki beberapa variabel yang sama. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai dari variabel yang menjadi solusi dari penyelesaian sistem persamaan tersebut. Artinya kita menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut dan kita melihat kinerja sistem secara simultan. Jadi dari beberapa persamaan tersebut kita melihat kinerja sistem tersebut seperti apa. Nah, ini contoh ya, contoh yang paling gampang kita bayangkan. Ada 2 tangki. Yang pertama mendapat air dari tangki yang paling bawah, dipompa gitu ya, dipompa. Jadi kita misalkan jumlah air yang masuk ke sini adalah sebuah koefisien C3 dikali dengan tinggi air yang ada di tangki ini. Jadi tangki 1 ini mendapatkan air dari tangki 2, kemudian dia membuang air ke tangki 2 juga gitu. Membuang air ke tangki 2. Jadi sistem ini jalan terus gitu ya. Jalan terus karena ini ada pompa, terus ini dibocorin nih, tangki kedua dibocorin. Sehingga tangki 2 itu mendapatkan air dari tangki 1 dengan jumlah atau debit sebesar C1 dikali tinggi tangki tersebut, dan mengeluarkan air atau membuang air dari C2, dari lubang C2 ini dengan besar C2 dikali H2, dan mengembalikan air ke tangki 1 dengan besar yang dikeluarkan adalah C3 dikali ketinggian air ini dikali H2. Jadi ini tangki yang pertama, kalau kita lihat di sini ada persamaan. Ini ada persamaan. Ini tangki yang pertama, untuk tangki yang pertama yaitu C3 dikali H2 ditambahkan dari sini, dikurang C1 dikali H1, dikurangi dari sini. Sedangkan tangki yang kedua ini, dia mendapatkan C1H1, mendapatkan air dari tangki yang pertama, kemudian dia dikurangi airnya dari kebocoran pada tangki C2H2,
dari kebocoran ini. Kemudian dia juga dikurangi airnya dari pompaan C3 ke tangki 1, dikurang C3H2. Nah, jadi dari dua persamaan ini kita mendapatkan system of equation ya, system of equation. Kita mendapatkan sistem persamaan yang harus kita selesaikan. Nah, jadi kalau kita sampai notasi dulu ya, sampai notasi. Jadi kalau kita lihat ini persamaan 1, ini persamaan 2, kita dapat sistem ini. Kalau kita ringkas lagi, ini ada sama-sama H2, kita jumlahkan jadi 0,45. Kita menjadi dapat persamaan ini. Nah, persamaan ini adalah sebuah model dari sistem yang tangki bersusun tadi, two cascade tanks, tangki bersusun. Jadi fenomena fisik ini bisa kita gambarkan dengan persamaan matematika bahwa perubahan tangki 1 adalah 0, ini kalau koefisiennya sudah kita dapatkan ya. Koefisiennya sudah kita dapatkan. 0,2 kali H1, ini koefisien yang tadi, C1, tambah 0,25 H2, yang perubahan tinggi pada H2 adalah 0,2 H1 dikurang 0,45 H2. Nah, ini kayaknya lebih mudah daripada yang pindah panas tadi ya, karena pindah panas tadi kita sangat mempertimbangkan teori fisikanya. Tapi sebenarnya ini sangat disederhanakan, karena langsung dikasih koefisien dengan tinggi. Padahal sebenarnya kan kita kalau ada tangki ya, ada tangki, kemudian ada air yang keluar gitu ya, air keluar katakanlah, ini kan sebenarnya tangki itu adalah perubahan volume ya, perubahan volume, ini ada volume, perubahan volume per waktu. Nah, volume itu sendiri adalah luas dikali dengan tinggi, ini katakanlah H-nya ya, H. Jadi A dH per dt. dH per dt. Ini fisikanya ya. Dari sisi fisikanya, pengeluaran itu, perubahan ketinggian air itu adalah A, luas penampang ini, luas penampang tangkinya, dikali dengan perubahan ketinggian ini karena ada kebocoran untuk satu tangki. dH per dt sama dengan apa gitu ya. Nah, ini nanti kita sisakan dH per dt-nya saja karena A-nya ditaruh di sana menjadi koefisien. Kalau ini ceritanya koefisiennya sudah dapat gitu ya. Jadi kita sangat simplified dari model yang seperti ini, yang tangki ini, yang harusnya kita hitung dengan perubahan volume per perubahan waktu, disimplified dengan ini ya. Ini untuk penyederhanaan saja untuk kita belajar ya. Nah, jadi kalau dalam matriks kita bisa buat persamaan ini dalam notasi matriks, yaitu yang menjadi bagian sebelah kiri adalah dH1 per dt dan dH2 per dt. Jadi yang menjadi matrik A-nya ya adalah koefisiennya 0,2 ada di sini, kemudian 0,25 ada di sini, 0,2 lagi ada di sini. Ini tadi minus 0,2 ya, minus 0,45 ada di sini. Kemudian H1 H2 adalah variabel yang akan dicari. Jadi dari dari sistem tersebut, sistem persamaan tersebut kita bisa tulis dalam notasi matriks. Nah, itu contoh sistem persamaan ya. Sistem pemodelan sistem dan kita membuat persamaan dari sistem tersebut. Nah, pada prinsipnya semua fenomena itu bisa kita buat persamaannya. Jadi termasuk dalam pemodelan ya, pemodelan sosial juga bisa, perubahan sosial. Kemudian ketika kita COVID kan ada SIR model ya, SIR, jadi suspected, infected dengan recovered. Jadi ada yang terduga, ada yang terinfeksi, dan ada yang membaik gitu. Itu jumlahnya ada 3 persamaan diferensial yang bisa kita modelkan sehingga kita bisa mengetahui dinamika berapa yang terduga, berapa yang tertular ya, berapa yang terinfeksi, berapa yang sembuh gitu. Bisa kita gambar grafiknya. Jadi dengan model ini kita bisa cerita banyak tentang sebuah fenomena ya, dan juga kita bisa memprediksi fenomena. Contoh yang lain berkaitan dengan contoh yang kemarin ya. Ada dua tangki yang terdiri dari campuran ya, yang dalamnya adalah campuran air dan alkohol. Total volume di tangki A adalah 500 liter. Total volume di tangki B adalah 1000 liter.
konsentrasi awal alkohol pada tangki A adalah 0. Jadi ini full air ya, air saja sini. Jadi ini air 0% alkohol. Kemudian konsentrasi alkohol pada tangki B adalah 90%. Ini berarti hampir alkohol semua ya. Nah, jadi fenomena ini dia terlihat akan mencampurkan ya, alkohol masuk ke sini, ke air semua juga akan masuk ke alkohol. Kemudian dalam tangki yang pertama itu ditambahkan 10 liter per menit ya, alkohol 10%. Konsentrasi alkohol 10% dengan laju 10 liter per menit. Nah, dengan pencampuran tersebut, dengan adanya penambahan, ada pencampuran, dia akan mengeluarkan air juga dari tangki B dengan laju 10 liter per menit. Nah, ini kita belum tahu nomor 4 ini, hasil pencampuran, hasil dinamika tersebut, konsentrasi alkohol yang keluar itu berapa? Nah, there is an outlet for tank A through which the solution is going out at the rate of 15 liter per minute. Ini 15 liter per menit. Dari A ke B ini 15 liter per menit. Kemudian there are 2 outlet for tank B and the solution is going out at the rate of 5 liter per minute through one outlet. Nah, jadi sini 5 liter per menit juga dia keluar dari sini, keluar dari tangki B. And the solution is going out at the rate of 10 liter per minute through the other outlet. Jadi dari outlet yang lain dia keluar 10 liter per menit. Ceritanya seperti ini. There are 2 inlet for tank A. Dua inlet di tangki A. Yang pertama yang nomor 1 ini. A solution atau mix water and alcohol is coming at the rate of 10 liter per minute with the concentration of 10% through one inlet and solution. One inlet ya, ini artinya ini. Masuk dari sini 10 liter per menit dengan konsentrasi 10%. Kemudian end solution atau mixture of water and alcohol is coming at the rate of 5 liter per minute with the yet unknown concentration through one inlet. Jadi ini masuk lagi 5 liter per menit tapi konsentrasinya tidak diketahui. Karena sudah tercampur ya, sudah campuran. Nah, kemudian dan seterusnya ada 1 inlet di tangki B dengan apa namanya? Dengan laju 15 liter per menit, ini ya. Kemudian pertanyaannya, what will be the concentration of the alcohol of the solution in tank A and tank B after 10 minutes? Jadi setelah 10 menit ini per menit ya, setelah 10 menit berapa konsentrasi alkohol di tangki A? Berapa konsentrasi alkohol di tangki B. Nah, ini fenomena ini bisa kita modelkan dengan persamaan matematika untuk kita duga berapa konsentrasi alkohol pada tiap-tiap tangki pada tiap waktu. Seperti tadi yang suhu kelas tadi kita simulasikan atau kita lihat berapa suhunya pada tiap waktu. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita perkenalkan variabel dulu. Kita buat variabel. Kita bisa pilih variabel apa saja. Yang pertama kita pilih variabel XT adalah jumlah alkohol pada tangki A pada waktu T. Jumlah alkoholnya ya, bukan campuran alkoholnya. Jadi kalau ada campuran alkohol 10%, berarti yang alkoholnya itu 10%-nya itu. 10%-nya. Kemudian X0 itu adalah jumlah alkohol pada tangki A pada waktu ke 0, initial condition ya, initial condition. Seperti tadi suhu awalnya kita masukkan 32 initial condition. Kemudian Y jumlah alkohol dalam liter pada tangki B pada saat waktu T. Pada saat waktu T. Kemudian inisial alkohol ya, apa namanya, nilai awal alkohol pada waktu ke 0 pada tangki B itu Y0. Ini kalau di sini sudah ada angkanya bisa kita kalikan ya. Kalau 90% alkohol dalam 1000 liter berarti dia 950
liter alkohol. Kalau di sini 0% alkohol dalam 500 liter berarti 0 alkohol. Jadi X0-nya ini 0, Y0-nya adalah 900. Nah, dari persamaan ini kita lihat ya seperti tadi, perubahan zat alkohol di sini adalah berapa yang masuk dikurangi dengan berapa yang keluar. Di sini juga perubahan alkohol di sini adalah berapa yang masuk dikurangi dengan berapa yang keluar. Dalam hal ini ada 2 keluar di sini, ada 2 outlet. Kita tulis persamaannya di mana ini ya. Misalkan perubahan zat alkohol di dalam tangki A di X ya adalah berapa alkohol yang masuk ke tangki A dan berapa alkohol yang keluar di tangki A. Yang masuk ke dalam tangki A dari luar itu adalah berapa tadi? Dari luar adalah 10% dengan laju 10 liter per menit. Jadi 10% dikali 10 liter per menit. Artinya 1 ya, 10 dari 10% dikali 10 liter per menit. Itu berarti, ya kita biarkan saja begini ya, 10 dari 10 liter per menit yang masuk. Sekarang yang keluar itu alkohol yang keluar dari tangki A menuju tangki B. Yaitu, kalau di sini lajunya adalah 15 liter ya, 15 liter per menit dikali dengan konsentrasi alkoholnya. Yang masuk dulu ya, yang masuk ke A ya. Yang masuk ke A itu ada 2 ini ya. 1 dari luar, 1 dari ini. Nah, kalau sini yang masuk adalah 5 liter per menit dikali dengan konsentrasi Y. Tapi bukan kita pakai yang 900 karena itu waktu ke 0. Kita asumsikan nilainya ada Y yang berubah setiap waktu. Jadi 5 liter per menit dikali Y. Yaitu konsentrasi alkohol pada tangki B pada saat itu. Karena dia berubah ya, dinamis ya. Jadi 5Y per 1000 ya konsentrasinya. Ya. Lajunya 5 liter per menit dengan Y per 1000. Kemudian alkohol yang keluar dari tangki A ke tangki B itu adalah 15 liter per menit. 15 liter per menit. Jadi 15 X per 500 ya. Per 500 karena volume di tangki A adalah 500 konsentrasinya ya. Konsentrasinya. Nah, sekarang kalau kita gabungkan berapa yang masuk dan berapa yang keluar, ya intinya kan hanya berapa yang masuk, 1 yang masuk, kemudian ada 2 lagi masuk, ada 1 yang keluar gitu ya. Yang masuk ini tandanya positif, ini positif, ini positif, yang keluar tandanya negatif. Jadi secara persamaan kita tulis dengan kita ringkas ya, kita ringkas ini 15 per 500X tambah 5 per 5000Y tambah 10 kali 10 per 100 ya. Ini biar supaya kita paham saja ya. Sebenarnya kita bisa kecilkan ya. Yaitu 100 per 100 yaitu 1 gitu. Itu untuk tangki A. Bagaimana dengan tangki B? Tangki B juga sama. Yang masuk dari mana? Yang keluar dari mana? Yang masuk itu adalah dari tangki A tadi. Yang masuk yang ada dari tangki A, yaitu 15 liter per menit dikali dengan konsentrasi pada X pada saat itu. Kita tidak menggunakan 0 karena 0 itu nilai awal. Nah, jadi setiap waktu dia berubah, nah maka kita tuliskan X. Kemudian keluarnya yang dari sini ke tangki A itu, kemudian yang keluar ke sistem ini. Nah, jadi ini yang pertama, rate alcohol pump from tank B into tank A ya. Jadi alkohol yang keluar dari tangki B ke tangki A adalah 5 dikali jumlah alkoholnya 5 liter per menit ya dikali jumlah alkohol per 1000 ya karena itu 1000 liter. Kemudian rate alkohol atau laju alkohol yang dipompakan dari tangki B ke tangki A yang tadi ya sama ya. Ini sama ya 5. Udah kita lihat. Ini 5 ke tangki A tangki B, kemudian yang keluar itu 10. Yang keluar adalah 10 liter per menit dikali konsentrasinya, jumlah alkohol per liter
banyaknya volume larutan dalam tangki B. Nah, jadi ada yang masuk, yang ini masuk ya 15 dari tangki A, ini yang keluar dari tangki B dikeluarin ke tangki A, ini yang keluar dari sistem. Untuk penyederhanaan kita bisa menuliskan dengan persamaan ini. Oke. Jadi kalau kita susun antara tangki X, tangki A dan tangki B, persamaannya bisa kita tulis seperti ini, sistem persamaan. Ini adalah sebuah sistem persamaan. Sistem persamaan. Kemudian kita bisa buat dalam notasi matriks seperti ini. dx per dt, ini adalah koefisien-koefisiennya, ini adalah variabel yang kita cari. Kemudian kalau yang tidak masuk ke dalam koefisien x atau y, seperti persamaan yang ini, seperti nilai ini ditambahkan ke dalam sistem persamaan. Kalau yang ini kan ada yang untuk dx per dt di sini. Kalau dy per dt nggak ada, berarti kita masukkan 0. Jadi dari permodelan sistem tersebut kita bisa menggambarkan sebuah persamaan, membuat sebuah persamaan yang nanti kita bisa akhirnya memprediksi berapa sih konsentrasi pada tangki A dan tangki B, atau berapa jumlah alkohol pada tangki A dan tangki B pada tiap waktu. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut. Seperti itu. Sudah bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Bapak. Oke. Nah, ini mudah. Baru kita masuk ke bagian di mana kita harus menyelesaikan sistem tersebut. Seperti tadi ya, seperti yang pertama tadi, kita tidak berhenti pada dapat persamaan ini. Kita tidak berhenti pada dapat persamaan ini saja, tapi kita harus selesaikan persamaan ini supaya kita bisa menghitung seperti yang di Excel tadi. Nah, baru kita lihat solusinya bagaimana. Nah, mungkin kalian masih ingat pelajaran nilai eigen kemarin ya, di aljabar linier ya. Kan ini bentuknya matriks ini ya. Ini bentuknya matriks. Nah, di dalam matriks itu kalau matriks bujur sangkar atau matriks square matriks ada yang namanya eigenvalue dan eigenvektor. Dalam sebuah matriks, misalkan ini bentuknya adalah dx per dt, maka ini katakanlah turunan ya, turunannya ini matriks A. Ini katakanlah variabel ya, V aksen ya, ini matriks A, ini adalah vektor variabel, dan ini adalah konstanta ya, vektor konstan. Notasinya seperti ini. Ini vektor variabel yang diturunkan, ini vektor variabel, ini adalah matriks A, matriks koefisiennya. Di mana A adalah n kali n matriks dan X adalah vektor dari komponen yang akan dicari dalam sebuah sistem. Seandainya n itu sama dengan 1, kita memisalkan bahwa penyelesaian dari persamaan tersebut ya, kalau n-nya sama dengan 1 kan berarti tidak ada vektor ya, hanya satu nilai. Jadi satu nilai ini solusinya adalah C dikali E pangkat AT. Solusinya kalau dia nilainya n-nya sama dengan 1. Nah, tapi kalau n-nya banyak, n-nya mungkin 2 kali 2 ya, berarti 2 gitu ya. N-nya banyak, maka penyelesaiannya adalah banyakkan dari ini. Jadi ada eigenvektor dikali E pangkat eigenvalue-nya dikali T. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi bentuk persamaannya ini kalau kita turunkan dari penyelesaian ini sama dengan yang ini. Ini adalah sama ya. Equal. Jadi A dikali X ini adalah sama dengan eigenvalue dikali eigenvektor E pangkat lambda T. Nah, dari bentuk persamaan ini ada eigenvalue, ada eigenvektor, maka kita bisa turunkan. Jadi yang tadinya sama tadi ya, yang ini. Yang tadi yang sama itu, yang ini. Maka kita pindahkan ini ke sini, ke sebelah sana. Atau bisa juga ini ke sini juga bisa. Jadi A dikali eigenvektor dikurangi lambda satu nilai dikali eigenvektor dikali E-nya dikeluarkan ya.
E pangkat lambda T sama dengan 0. Nah, ini tidak mungkin 0, karena ada nilainya kan, E pangkat berapa itu tidak 0. Yang 0, yang diperkirakan akan 0 itu ini. Jadi kita tulis bahwa yang E pangkat ini tidak 0 ya. Nah, kita tulis bahwa sebuah nilai A dikurang eigenvektor dikali matriks yang 1, 0 itu ya, yang diagonalnya 1 itu ya, matrik identitas itu sama dengan 0. Dari situ kita bisa mendapatkan nanti solusinya dari persamaan itu bagaimana. Contoh untuk sistem 2x2. Katakanlah kita punya sebuah sistem dengan bentuk matriks seperti ini ya. Ini notasi ya, notasi. Kalau kita mau tuliskan yang lengkap, yaitu dx1 per dt dan dx2 per dt sama dengan sebuah matriks A ya, misalkan A, B, C, D dikali dengan x1 dan x2. Nah, kalau notasinya kita buat seperti ini ya, yang lebih ringkas. Maka solusinya kita dapat tadi dari sini, yang ini adalah eigenvektor dikali dengan E pangkat eigenvalue kali T. Ini adalah solusinya. Jadi tugas kita mendapatkan solusi ini untuk tiap variabel yang dicari. Bisa X1 berapa, X2 berapa gitu. Nah, dari sistem 2x2, 2x2 itu matriksnya ini 2x2, ada dua solusi yaitu X1 dan X2, di mana X1 dan X2, matriks X1 determinan X itu yang terdiri dari X1 dan X2 itu vektor X1 dan X2 adalah tidak 0. Nah, sehingga general solusinya adalah C1 dikali E pangkat lambda 1 T dikali eigenvektor 1, eigenvektor yang berkorespondensi dengan eigenvalue. Jadi kemarin kita belajar kan bahwa setiap eigenvalue itu mempunyai eigenvektor. Kalau eigenvalue 1, eigenvektor 1. Eigenvalue 2, kita mempunyai eigenvektor 2. Sehingga solusinya bisa kita buat per eigenvalue dan eigenvektornya. Contoh perhitungan ya. Ada sistem persamaan seperti ini. IVP ini initial value problem ya, initial value problem. Initial value problem. Artinya dia punya nilai initial value ya. Initial value yang diberitahukan. Initial value problem. Dia diberikan nilai awalnya. Nah, sistem seperti ini bagaimana? Untuk mendapatkan solusinya, kita cari dulu eigenvalue-nya berapa. Kan kemarin kita dapat eigenvalue itu adalah bisa kita cari dengan determinannya sama dengan 0. Determinannya sama dengan 0 ya. Sehingga ini kalau dikalikan, ini ya, dapatnya adalah dikurang ini, dikalikan kemudian dikurang yang ini, dapatnya adalah persamaan x kuadrat min 3, lambda kuadrat min 3 lambda sama dengan 4. Kalau kita faktorkan, jadinya lambda plus 1 dengan lambda minus 4. Jadi kalau dikalikan itu akan jadi ini. Artinya, bisa ini yang 0 atau bisa ini yang 0. Salah satu. Kalau ini yang 0, berarti ininya adalah eigenvalue. Kalau ini yang 0, maka eigenvalue-nya adalah 4. Nah, tiap eigenvalue ini nanti punya eigenvektor. Kita cari eigenvektornya untuk mendapatkan solusi ini kan. Kalau kita dapat solusi ini, kalau kita dapat eigenvalue eigenvektor, kita bisa dapat solusinya. Nah, kemudian konstanta nanti kita cari setelah kita memasukkan dengan nilai awalnya. Nah, untuk eigenvektor yang sama dengan min 1, jadi kita pakai persamaan ini ya, A minus lambda I dikali eigenvektor sama dengan 0. Jadi kalau A-nya tadi berapa tadi? 1, 2, 3, 2 ya. 1, 2, 3, 2. Ini ya. 1, 2, 3, 2. I kurang lambda dikali I. Itu kan 1, 0,
0,1 ya. Karena dikali lambda, jadi kali lambda, lambda 0, 0 lambda. Lambdanya masukin sama dengan minus 1. Berarti 1 dikurang minus 1, 2. Nih ya. 2 dikurang 0, tetap 2. Nih. 3 dikurang 0, tetap 3. 2 dikurang lambdanya min 1. 2 dikurang min 1 berarti 2 tambah 1, 3. Nah, matriks ini kita kalikan dengan eigenvektornya. Eigenvektor ini, katakanlah eigenvektor 1, eigenvektor 2 adalah 0 dengan 0. Baru kita dapat persamaan 2 eigenvektor 1 ditambah 2 eigenvektor 2 sama dengan 0. Atau eigenvektor itu nilai eigenvektor 1 sama dengan minus yang 2. Kalau misalkan yang keduanya ini sama dengan 1, maka yang pertamanya adalah min 1 gitu. Itu untuk eigenvalue yang minus 1. Kita dapat sebuah eigenvektor. Nah, bagaimana kalau yang eigenvalue yang 4? Jadi tadi sama. Ini ya. 1, 2, 3, berapa? 1, 2, 3, 2. Eigenvektornya. 1, 2, 3, 2 dikurang eigenvektornya 4. 4 dikali 1, 0, 0, 1. Jadi 1 dikurang 4 berarti dia minus 3. 2 dikurang 0 tetap 2. 3 dikurang 0, 3. 2 dikurangi minus 4. 2 minus 4 berarti minus 2. Dikali eigenvektor kedua sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat 3 eigenvektor 1, nilai eigenvektor 1 adalah 2 eigenvektor 2. Atau kalau kita bolak-balik ya, yang kalau N2-nya 1, N1-nya itu 2/3-nya ya, ini. Kalau ini misalkan sama dengan 1, ini 2/3. Biar tidak ada pecahan, ya dikalikan 3 saja. Ini jadi 2, ini jadi 3. Ini kita dapat eigenvektor untuk eigenvalue sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke bentuk persamaan yang tadi, yang menjadi solusi tadi. Yang ini. Eigenvektor 1 tadi min 1 dengan eigenvalue 1 min 1 dengan eigenvektor 1 min 1. Eigenvektor 2 adalah 4. Eigenvalue 2 adalah 4 dengan eigenvektor 3 dan 2. 2 dan 3. Kalau kita masukkan, kita dapat X adalah C1ET pangkat eigenvektor. Ini eigenvalue yang 1 ya. Ini adalah lambda 1 sama dengan min 1. Ini adalah eigenvektor yang 1, yaitu min 1 dan 1. Kalau ini adalah eigenvektor yang 2, yaitu sama dengan 4. Eigenvalue 2 sama dengan 4. Ini adalah eigenvektor 2, yaitu 2, 3. Nah, karena kita punya initial value, nilai awal ketika T-nya sama dengan 0, di sini kan di soal. Nah, pada saat T-nya sama dengan 0, nilai X1 itu sama dengan 0, nilai X2 sama dengan minus 4. Kita bisa menghitung C-nya, konstantanya. Jadi pada saat T-nya sama dengan 0, ini kan jadi 1 semua nih. Kalau ini 0, ini jadi 1. T-nya sama dengan 0. Ini jadi 1, yang ini jadi 1. Sehingga tertinggal C-nya saja. Nah, ada 2 persamaan ya. 2 persamaan, minus C1 tambah C2 tambah 2C2 sama dengan 0, atau C1 ditambah 3C2 sama dengan minus 4. Vektor penyelesaian tadi. Nah, dari sini kita dapat C1 minus 8/5 dan C2 minus 4/5. Baru kita kembalikan ke persamaannya. C1-nya 8/5, ini C1, minus 8/5, C2 yang minus 4/5, C2. Sehingga ini adalah solusi dari persamaan tadi. Kalau kita jabarkan, ini kan X vektor ini kan, itu isinya adalah X1 dan X2. Jadi masing-masing X1 adalah 8/5E pangkat minus T dikali min 1,
dikali minus ini, jadi dia plus, dikurang 4/5 I pangkat T dikali dengan 2. Jadi kalau 4/5 dikali 2 ya 8/5. Yang X2-nya itu yang bawahnya. Minus 8/5 I pangkat T dikali 1, dikurang 4/5 I pangkat 4T dikali 3. 4 kali 3 ini 12. Ini tetap 8, tetap minus. Jadi kita dapat solusi dari persamaan itu. Nah, kalau mau digambar di grafik ya silahkan. Ini kita katakanlah ini waktu, T-nya ini X, bisa X1 atau X2. Nah, nanti silahkan digambar bentuknya nanti seperti apa. Itu simulasinya seperti itu. Jadi performansi atau kinerja sistem bisa kita lihat di situ. Bisa dipahami nggak? Bisa diikuti nggak? Bisa, Bapak. Saya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya belum ada, Bapak. Belum ada ya? Berarti kita cukupkan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Yang pekan lalu tugasnya sudah dikumpulkan ya? Insya Allah sudah semua, Bapak. Oke, ya baik. Kalau gitu kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Biar ada kontribusi itu di rekaman.